Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karenina Mahmani dari 10 Kecantikan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi rambut dan anatomi kulit. Rambut merupakan sel berserabut yang mengandung keratin yang terdapat hampir seluruh tubuh manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Bagian-bagian rambut terdiri dari 1. Ujung rambut berbentuk runcing, terdapat pada rambut yang baru saja tumbuh. 2. Batang rambut merupakan bagian rambut yang berada di atas permukaan kulit berupa benang halus terdiri dari keratin atau sel-sel tanduk. Keratin merupakan protein yang berfungsi untuk menyusun bagian rambut agar kuat dan lembut. Batang rambut memiliki 3 lapisan, yaitu A. Cuticle atau kulit ari atau merupakan lapisan terluar dari batang rambut, terdiri dari susunan sekitar 7-10 sel-sel tanduk pipih, keras dan bening atau dapat tembus cahaya. B. Cortex atau kulit rambut disusun oleh kumpulan seperti benang halus yang terdiri dari keratin atau sel tanduk. 3. Medula atau sumsum rambut merupakan bagian paling sentral rambut dan terdiri atas sel-sel tanduk yang telah mengisut dan berbentuk tidak menentu atau irregular. Siklus pertumbuhan folikel rambut akan terjadi terus-menerus dan terbagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Fase anagen, sel-sel matriks melalui mitosis membentuk sel-sel baru, mendorong sel-sel yang lebih tua ke atas. Aktivitas ini lamanya 2-6 tahun. Rambut dalam fase anagen berkisar 85%. 2. Fase katagen, fase peralihan yang didahului oleh penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Bagian tengah akar rambut menyempit, bagian bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga berbentuk gada atau club yang relatif tidak berpigmen. Rambut dalam fase katagen berkisar 1%. 3. Fase telogen, fase istirahat dimulai dengan memendeknya sel apitel dan berbentuk tunas kecil yang membuat rambut baru sehingga rambut gada atau club hair akan terdorong keluar. Rambut dalam fase telogen berkisar 10-15%. Pertumbuhan rambut dipengaruhi berbagai faktor baik sistemik dan lokal, endogen dan eksogen. Faktor sistemik yang berpengaruh adalah hormone androgen dan estrogen. Sedangkan faktor lokal antara lain luka, inflamasi, faktor pertumbuhan dan inervasi. Anatomi lapisan kulit. Epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Bagian terluar epidermis atau stratum corneum terdiri atas sel gepeng dan di bawahnya ada lapisan basa yang merupakan pabrik sel kulit baru. Selain itu ada 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu keratinosit merupakan sel yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai perlindungan yang tahan air. Melanin yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Langerhans untuk respons imun yang melawan virus dan polusi. Merkel respons sensasi atau reseptor serosik. Dermis inilah lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar rambut atau folikel, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia antara lain membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat lebih halus dan lembut, membantu ketahanan terhadap air. Hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf, tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Dari beberapa kandungan ini, fungsi lapisan hipodermis adalah penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh atau insulator, menyimpan cadangan makanan atau energi, memproduksi hormon leptin. Setelah membedah anatomi lapisan kulit tubuh dan masing-masing fungsinya, organ kulit juga memiliki keseluruhan yang sangat penting terhadap manusia.
Hanya dengan melihat dari fisik kulit seseorang, kita bisa mengetahui banyak informasi seperti usia dan kesehatan mereka. Perubahan pada warna kulit dan struktur kulit manusia juga bisa menjadi indikator kondisi medis. Misalnya kulit pucat berarti kekurangan sel darah merah atau penderita hepatitis. Cenderung kulit yang berwarna kekuningan. Kulit manusia berperan penting dalam hal kontrol suhu, mencegah dehidrasi dan melindungi dari efek negatif seperti kepanasan atau kedinginan. Sensasi seperti rasa hangat, dingin, tekanan, gatal, atau sakit semuanya memberikan proteksi dengan cara memicu refleks supaya seseorang segera mengambil tindakan lanjut demi kesehatan. Saat kulit terluka, suplai darah ke kulit akan meningkat sebagai cara memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Dengan demikian, kulit tidak akan sampai terinfeksi dan bisa segera sembuh. Pembentukan kulit baru juga mendukung tidak sampai kerusakan pada organ lain yang lebih parah. Cara umum merawat lapisan kulit sudah sewajarnya jika setiap orang melakukan langkah perawatan kulit umum demi kesehatan kulit dan terhindar dari penyakit kulit. Ada banyak cara menjaga kesehatan kulit, diantaranya adalah 5 perawatan kulit berikut ini. Lindungi dari sinar matahari. Gunakan krim tabir surya dan pakaian atau penutup kulit yang tepat bila diperlukan. Menjaga kesehatan kulit dengan cara mandi setiap hari menggunakan sabun mandi yang berkualitas. Hindari menggunakan pembersih yang bisa merusak sel minyak pada kulit. Gunakan pelembab kulit sesuai jenis kulit. Hindari merokok dan situasi rawan stres. Terakhir, jaga asupan makanan dengan nutrisi berimbang.